confirm and double job. Orang Singapura kalau bilang sesuatu yang pasti dia bilang double chop. Double chop artinya adalah confirm yang sudah pasti. Ya, buat saya adalah confirm double chop bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan itu mesti hati-hati, selektif ya. Karena setiap kata itu mengandung energi, mempunyai kekuatan. Oke? Dan apakah kata itu negatif atau kata positif, sama-sama mempunyai kekuatan. Ya, kita ketahui bahwa energi negatif pasti menarik energi kita turun. Kalau energinya positif, ya membuat energi kita naik. Berarti kesimpulannya adalah kata itu bisa membuat seseorang bangkit atau juga bisa membuat seseorang itu down. Gampang sekali kalau saya mau jatuhkan mentalnya Andrew, saya hanya bilang dari sisi negatifnya Andrew terus. Susah sekali Andrew untuk bangkit kalau saya tiap hari mencerca Andrew seperti itu. So, demikian juga saya kalau mau ngangkat Andrew, saya juga terus tiap hari mengatakan Andrew yang positif. Kata-kata yang mengangkat itu akan menaikkan energinya Andrew. So, itu sangat-sangat hati-hati buat saya pribadi. Pengalaman hidup saya cukup banyak kalau mau dicerita satu persatu gitu ya. Saat itu saya mendengarkan satu CD yang saya dengarkan dari pembicara dari Amerika. Kemudian dia membimbing muridnya atau orang yang dia didik dalam hal pencapaian kesuksesan gitu ya. Ya, sebagai murid ketemu tantangan selalu datang ke mentor ini mengeluh, ini susah lah, nggak mungkin lah, sulit lah, bla 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 bla. Intinya kata-kata negatif. Kemudian mentor ini bilang kepada muridnya, apakah itu yang kamu mau? Muridnya bilang, enggak, saya nggak mau seperti itu. Kalau tidak mau, jangan diucapkan. Pesannya sederhana, kalau tidak mau jangan diucapkan. Sebenarnya makna dari kalimat ini menurut saya sangat-sangat dalam. Kita sering mengucapkan sesuatu yang kita tidak mau. Dan pada saat kita mengucapkan sesuatu yang kita mau, dan itulah yang terjadi. Artinya bahwa memang kata itu mempunyai kekuatan dan punya power. Mungkin saya bisa jelaskan pemahaman saya, oke? Pemahaman saya adalah tentang kenapa kata punya kuasa, gitu ya. Simple dari pandangan saya bahwa kita lihat prinsip bahwa setiap everything is energy. Itu prinsip pertamanya. Everything is energy. Artinya kalimat juga demikian. Tadi kan kalimat positif, ada kata-kata positif atau mengangkat Andrew atau menjatuhkan Andrew kan. Nah, kalau everything is energy itu prinsip pertama. Prinsip kedua, kita lihat bahwa manusia mempunyai namanya conscious mind dan subconscious mind, pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar. Nah, pikiran di bawah sadar ini merekam setiap kalimat, setiap kata. Apakah kita percaya dengan kata itu atau tidak, atau kalimat itu atau tidak? Kalau kita ucapkan berulang dan subconscious mind kita atau pikiran bawah sadar kita itu menerima apa adanya. Dia tidak mengerti apakah itu main-main atau joke atau enggak, atau serius atau tidak. Dia merekam aja. Pada saat rekaman itu dia dapatkan berulang-ulang, itu meyakinkan bahwa itu benar. Sehingga tanpa disadari dia akan bertindak sesuai dengan kita perintahkan dia. Jadi subconscious mind itu menjalankan perintah apa yang kita katakan. Nah, kalau misalnya Andrew selalu bilang saya sedih, apa yang terjadi? Andrew sedih. Kalau Andrew bilang saya sial, Andrew akan sial. Kalau Andrew bilang saya happy, dan Andrew percaya Andrew happy. Itu secara subconscious mind kita, secara di bawah sadar kita. Kemudian kita lihat lagi uji coba oleh seorang Profesor Emoto gitu ya. Kalau kita searching di Google itu ada. Saya lupa tahun berapa, pada saat bukunya terbit, saya beli bukunya, saya baca. Dia riset tentang air, bahwa air itu bisa menyerap energi. Oke, kemudian dia ucapkan kalimat positif, misalnya love, damai gitu ya. Kemudian di riset lagi dengan mikroskop tertentu, itu air molekulnya jadi bagus. Kemudian kalau dia ucapkan kalimat-kalimat saya benci kamu, saya marah gitu, molekulnya juga merubah menjadi jelek, rusak. Pada saat bukunya itu keluar, saya beli dan saya baca, dan di situ ditunjukkan bagaimana membuktikannya
kita sendiri bisa membuktikannya. Saya mempraktekannya dengan nasi ya, nasi taruh di botol, sama-sama nasi yang sama, botol yang sama kualitasnya, dikeringkan, kemudian satu botol saya ucapkan I love you, satu botol saya bilang I hate you, saya marah sama kamu, saya benci sama kamu. Saya sengaja praktekkan itu di depan anak-anak saya, karena saya sudah percaya dengan kekuatan kata-kata itu. Percaya nggak, botol yang isinya nasi itu bilang I love you, itu masih dalam kondisi bagus, putih, setelah sekian lama ya, setelah 3 minggu, sebulan gitu. Sementara botol yang saya ucapkan I hate you, saya marah sama kamu, itu airnya itu mulai hitam. Lama-lama banyak jamurnya, dan setelah taruh berbulan-bulan, tiap hari diucapkan, sehari kadang berkali-kali bahkan. Dan setelah 3 bulan ke atas, itu I hate you, itu airnya menjadi hitam seperti tinta. Nah sekarang logika saya sederhana. Badan kita berapa persen air? Andrew, kandungan air berapa banyak? Para saintis mengatakan ada yang bilang 60%, ada yang bilang 70%, ya kan? Ada yang bilang 75%. Nah, berapapun pasti berapa persennya, paling tidak dia menguasai tubuh kita lebih dari 60%. Nah, air itu menyerap kalimat itu, kata-katanya. Apa yang terjadi di tubuhnya seorang Andrew kalau misalnya dimasukkan yang negatif? Ya, nah dari logika dasar ini coba pertimbangkan, perlu nggak kita memilih kata-kata? Consider that. Nggak juga. Pada saat kita menyimpan kata-kata negatif itu, apa bedanya? Subconscious mind kita merekam gitu. Kalau saya mensiasatinya karena saya mengerti prinsip tiap kata punya kuasa, sehingga saya menghindari kata-kata yang maknanya negatif. Contoh aja ya, contoh. Saya capek, dan saya tidak akan mengucapkan saya capek. Saya akan ngomong, misalnya kalau saya mau kasih tahu teman saya, kalau saya capek, saya bilang saya perlu istirahat. Kira-kira lebih positif nggak? Atau saya bisa bilang gitu, sinyal-sinyal tubuh saya kasih tahu saya harus istirahat. Lebih positif nggak? Oke, contoh lagi. Orang suka bilang, waduh masalah ini. Saya banyak masalah. Ya kalau kamu bilang kamu banyak masalah, kamu akan meng-attract masalah. Bisa nggak masalah diganti dengan kata-kata yang lebih positif? Bisa. Tantangan. Bukankah lebih positif? Jadi kalau saya pribadi, saya memilih maknanya membuat saya itu jauh lebih berenergi dibandingkan saya memilih kata-kata yang menjatuhkan saya pribadi maupun menjatuhkan orang di sekitar saya. So bukan hanya efek pada diri saya, juga bisa efek orang sekitar saya. Pada dasarnya self-talk ini adalah kebanyakan yang isinya negatif. Karena di benak kita selalu ada 2 raksasa ya. Satu raksasa negatif, satu raksasa positif. Mereka sering berantem. Sederhana lah, misalnya Andrew mau lakukan satu proyek baru gitu ya. Atau ada dream baru. Satu sisi mengatakan, Drew ini bagus nih proyek ini. Oh ini dream ini bagus nih. Tapi satu sisi akan ada bisikan, waduh ini tapi susah. Banyak tantangannya, masalahnya banyak. Selalu begitu bukan? Manusiawi, itu normal. That is why kalau saya selalu melatih mental saya, kalau ada keluar self-talk seperti itu, saya minta dia diam, shut down. Sementara saya memberikan support kepada raksasa positif itu, bahwa everything is possible. Saya perintahkan pada subconscious mind saya possible, everything is possible. Jadi akan mensupport saya menuju ke dream saya seperti itu. Ini pengalaman pribadi yang saya praktekkan. Ya, perasaan jenuh dan bosan sering dihadapi orang gitu ya. Bahwa kadang-kadang dia mengerjakan sesuatu rutinitas, bosan. Ya kan, dan sebagainya. Sebenarnya yang paling penting menurut saya ini mesti mengerti energi. Menurut saya mesti mengerti energi. Kita juga mesti mengerti dampaknya apa. Kalau misalnya bosan itu kita percaya bahwa kita bisa bosan. Nah bosan itu membawa apa dampak ke ujung-ujungnya, pasti hasilnya negatif.
So, untuk menghindari hal semacam itu, buat saya praktekannya, buat saya adalah akan mengisi kekosongan saya, gerakan fisiknya, even marah gitu ya. Saya gerakan fisik saya yang membuat saya langsung reaksinya itu berbeda. Nah, dari sisi mental, that's why kita mesti mengerti energi tadi. Kalau itu mulai datang menyerang, saya selalu bilang shutdown juga. Saya langsung memikirkan sesuatu yang membuat saya happy. Dan kalau kita ngerti juga prinsipnya bahwa kalau happiness datang dari dalam, sebenarnya rasa jenuh itu gampang sekali diusir. Dari sebab kenapa kita lihat ya, misalnya diskotik rame gitu ya, tempat-tempat hiburan rame. Karena majority orang berpikir bahwa mesti mencari hiburan dari luar, which is nggak salah. Saya tidak bilang itu salah gitu ya, bahwa kita bisa menggunakan suasana itu membangkitkan energi kita, itu oke. Itu nggak salah, seperti halnya orang traveling gitu, pulang jadi happy gitu kan. Dan tapi sebenarnya kalau kita mengerti prinsipnya, itu tidak mesti harus mencari, ada di dalam. Sehingga misalnya lah saat ini kalau kita nggak bisa traveling, orang nggak bilang, waduh jenuh banget nih hidup nih, nggak bisa kemana-mana. Tapi pertanyaan saya, kamu berani nggak keliling dunia saat ini? Kalaupun kamu punya uang juga susah, tidak semua negara terima kamu, ya kan, lockdown misalkan. Nah terus kalau suasana seperti ini, seperti apa? Apakah kita mau hidup jenuh terus? Tentu tidak, bukan. Jadi dari why strategi ini penting untuk inner peace ya. Jadi sebenarnya ciptakan happiness dari dalam, so tidak perlu stres atau jenuh atau bosan dengan keadaan. Itu menurut saya sih begitu. Manfaatnya luar biasa menurut saya ya. Satu, tentang feeling. Life is about feeling. Oke. Andrew mau banyak duit kalau feeling gak good, oke gak? Saya rasa kurang oke. Ya kan? Jadi it's about feeling. Jadi kalau kita misalnya selalu menerapkan hal-hal positif, kata-kata positif yang saya ucapkan pada saya sendiri maupun ucapan pada orang lain, I feel good. Kalau I feel good, dampaknya apa? Pasti fisiknya dapat juga. Jadi pada saat seseorang feel good, endorfinnya akan lebih banyak dalam tubuhnya. Endorfin adalah, kita tahu bahwa itu membuat kita happy dan membuat kita awet muda bahkan. So itu salah satu. Kemudian tentu sehat juga secara mental, jasmani, rohani. That is why agama dan keyakinan manapun saya percaya, kenapa selalu doa. Kenapa doa selalu isinya bagus-bagus, kalimat positif. Ada nggak isi kalimat doa yang negatif? Saya yakin tidak ada di dunia ini. Agama dan keyakinan apapun tidak mengajarkan doa yang isinya negatif. Artinya itu kan sangat fundamental, prinsip sekali. Dampaknya pasti luar biasa. Kalau kita happy dan sebagainya, ya kita attract hal-hal positif. Apakah kita attract teman yang bagus, kita attract suasana hati yang baik, kemudian dari suasana hati yang oke ini kita akan attract juga misalnya bisnis maupun hal-hal yang lain lah. Hampir semua aspek kehidupan itu butuh happiness menurut saya. Butuh faktor happiness di situ untuk menunjang pencapaian kita ke level manapun. Itu versi saya begitu. Sebenarnya my first mentor mungkin my father ya. Saya sejak kecil sampai beliau meninggal, saya tidak pernah melihat dia ucapan kalimat-kalimat yang kotor gitu ya, atau kalimat-kalimat yang negatif itu. Mungkin itu salah satu yang menginspirasi saya. Dan setelah saya tumbuh dewasa, saya mulai belajar tentang mental, personal development dan sebagainya. Semakin saya menemukan jawabannya, ternyata memang itu penting sekali. Dari why kalau kita lihat budaya ya gitu, saya kan keturunan Chinese gitu ya, budaya orang Chinese gitu. Ada namanya Imlek, lucu itu orang Chinese kan begitu. Kalau Imlek tuh di waktu kecil kita punya budaya, itu tidak boleh kata-kata kotor keluar dari mulut kita, tidak boleh marah, tidak boleh berantem, iya kan? Itu budaya Chinese kan begitu. Ini intermezzo aja. Sewaktu saya masih kecil,
Tetangga saya itu kan kalau di kampung kan rumah berdekatan gitu ya tetangga. Ada satu keluarga itu suami istri isinya ribut aja, ribut aja. Tapi percaya nggak? Hanya satu hari yang nggak ribut, hari pertama Imlek. Nggak ribut tuh, damai aja gitu. Tapi setelah itu ribut, tapi anaknya banyak. Poin saya gitu. Kalau bisa kita gencatan senjata tidak ribut satu hari, kenapa kita nggak gencatan senjata tidak ribut setiap hari? Berarti kesimpulannya hari pertama dianggap hari yang baik, jangan mengatakan kata-kata yang negatif. Apakah hari kedua tuh hari nggak suci, hari ketiga hari nggak suci? Bukan bertentangan dengan keyakinan budaya dan sebagainya. Cuma poin saya adalah logikanya. Kalau kita ngerti bahwa ajaran tentang hari pertama, misalnya orang Chinese jangan ucapan kalimat negatif, jangan marah dan sebagainya. Kenapa nggak terapkan setiap hari? Untuk mengubah kebiasaan ini mungkin mesti memahami prinsip dari setiap kata punya kuasa tadi. Yang saya uraikan tadi kan tentang air, tentang subconscious mind dan sebagainya. Saya yakin kalau orang paham ini, orang tidak akan mau, kecuali nggak paham ya. Atau tidak mau paham. Sebenarnya ada 3 kelompok. Yang mau sadar, berubah. Kelompok yang tidak mau belajar. Ada kelompok ketiga mau belajar, tapi juga tidak mau berubah. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau saya belajar tentang bahwa kekuatan subconscious mind kita dari risetnya Emoto tadi ya, tentang air bisa mempengaruhi energi dalam tubuh. Ya kalau kita belajar kita tahu seperti itu, apakah masih mau? Kalau masih mau kan menurut saya lucu. Dan kalau kita bisa mengatakan sesuatu membangkitkan diri saya, bangkitkan orang lain, kenapa saya mesti memilih kata-kata menjatuhkan saya dan menjatuhkan orang lain? Saya kan pernah bicara di video sebelumnya bahwa kalau kita jalankan hidup ini based on prinsip tidak mungkin salah. Ya saya pikir gitu, kalau pesan buat saya pribadi ya, saya selalu ingatkan saya bahwa saya selalu memilih kata-kata sebelum saya ucapkan kalimat itu atau kata itu, pikir dulu dampak buat saya apa, dampak buat orang lain apa. Kalau dampaknya tidak bagus buat saya, tentu saya tidak akan pakai kalimat atau kata-kata itu. Demikian juga kalau dampak tidak baik untuk orang lain, dan saya juga tidak mau merusak orang lain. Tentu saya tidak mau merusak juga orang lain, karena ini ada sebab akibatnya kan. Demikian juga kata-kata itu adalah sebab dan akibat. Jadi kalau kita hidupnya nggak nyaman, tantangan banyak, ya bisa jadi penyebabnya dari kalimat yang kita ucapkan, karena itu adalah manifestasi yang kita ucapkan. Demikian juga kita feel good dan sebagainya juga itu akibat dari mungkin apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan. So sebab akibat itu selalu ada. Kalau kita mengerti prinsip sebab akibat, ya tentu dalam hal ini kita memilih sebab yang baik dong, kalimat yang baik dong, kata-kata yang baik, sehingga akibatnya jadi baik. Kurang lebih gitulah. Thank you for watching. Bye.